Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'd ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa atba'ihi wa ansarihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Segala pujian semata milik Allah yang telah menganugerahkan kita waktu. Dengan waktu itu kita sholat maghrib berjamaah, dengan waktu itu kita sholat tasbih pun berjamaah, dan dengan waktu itu kita duduk bersila bersama mendengarkan tausiah bermajelis ta'lim. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sebab Allah pertemukan kita di surganya. Sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengizinkan kita yang kadang-kadang rajin sholawat dengan beliau, kadang-kadang lupa sama sekali, kiranya Allah tetap memasukkan nama-nama kita dalam daftar nama orang yang paling mustahak mendapatkan syafaat ulia beliau di hari perhitungan kelak. Ayah bunda yang diampuni Allah, kami sangat tersanjung sekali atas diizinkannya kami memberikan tausiah di masjid yang bertuah ini. Sangat tersanjung karena kami dari Yayasan Kemanusiaan Aman Palestina, dari masjid ke masjid memohon kepada Allah melalui sholat sunat tasbih agar Allah mencabut fitnah corona, virus corona dengan beragam macam variannya. Itulah yang kami inginkan. Kami inginkan dari lisan ayahanda, dari lisan ibunda, yang kadar takwa kita tidak tahu siapa yang paling tinggi. Boleh jadi ayahanda, boleh jadi ibunda. Dari lidah itulah yang kami harapkan aminnya. Aminnya. Mudah-mudahan di sini ada derajat aminnya menyamai derajat wali, sehingga permohonan kita malam ini dikabulkan Allah. Corona hilang di muka bumi, sehingga Ramadan yang sebentar lagi menyapa kita, kita tidak ada lagi social distancing, tidak ada lagi cuci tangan, tidak ada lagi masker-maskeran. Semuanya normal, semuanya sehat, semuanya semangat, sehingga target mengejar itqu minan nar dari bulan Ramadan itu semuanya tercapai. Ayah bunda yang diampuni Allah, kadang-kadang sih kalau kita merenungi pelan-pelan gitu, ada juga hikmahnya corona ini datang, Pak. Kenapa begitu, Ustadz? Cobalah direnungkan ayah bunda. Hamba Allah yang bernama manusia, kadang mereka ada yang bergelar wali kota, ada yang bergelar bupati, ada yang bergelar gubernur, ada yang bergelar Pak Kapolda, ada yang bergelar Jenderal Bintang 4. Semuanya kadang-kadang tidak ada gunanya di hadapan para lokalisasi, pecandu lokalisasi pelacuran. Mereka tidak mampu menutup lokalisasi, mereka tidak mampu menutup majelis judi, mereka tidak mampu menutup warung esek-esek, mereka tidak mampu menutup hal-hal maksiat. Begitu Allah datangkan corona, tutup. Hebat nggak corona daripada para jenderal? Hebat. Hebat nggak corona daripada Pak Gubernur? Hebat. Kadang-kadang sih, walaupun kita miris gitu, apalagi saya tinggal di Juanda, kantor di Agus Salim, kadang bisa 6 Pak Ibu mobil ambulan itu menuju Tanah Merah membawa mayat corona, meraung-raung, pilu kita. Kadang 4, kadang 6, pernah 9 Pak. Ya Hayyu ya Qayyum. Dalam hitungan hari, tanah yang sudah diperuntukkan pemerintah untuk
saudara-saudari kita yang wafat karena corona penuh. Allahu Akbar walillahil hamd. Sedih kita. Kenapa sedih? Tak bisa kita sholatkan dia, terkecuali dengan sholat gaib. Pilu hati kita. Kenapa pilu? Karena tak bisa kita mandikan dia, karena semuanya harus mengikuti protap kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Istri hanya bisa melambaikan tangan, meraung, menangis-nangis, melantunkan doa buat suaminya yang dibungkus plastik dan dibungkus kain kafan. Begitu juga ayah dan ibu meraung-raung dalam sujud, meraung-raung dalam ruku, karena tak mampu menyembah yang memandikan anak kandungnya yang wafat gara-gara corona. Hari ini alhamdulillah, alhamdulillah summa alhamdulillah, Indonesia termasuk negara ke-6, termasuk dalam urutan ke-6 negara yang terhebat, terbaik dalam menangani corona. Alhamdulillah, nggak jadi masalah. Walaupun bendera kita tidak berkibar di Den Haag, di Denmark, nggak ada masalah. Yang penting Indonesia masuk 10 besar. Sekarang rapat negara-negara G20. Wah, Indonesia dikagumi, Pak. Ya, banyak negara-negara Eropa mengadu ke Indonesia. Ya, Australia berantem sama Perancis, mengadu ke Indonesia. Subhanallah. Ya, kita jadi semacam madu. Ya, semua semut mau merapat. Ya, semua semut mau merapat. Kita bangga jadi bangsa Indonesia. Ayah bunda yang diampuni Allah. Alhamdulillah, dengan lantunan Imam Abdurrahman Al-Ansori Al-Hafiz, tadi kita dibawa mengharu biru dalam sholat tasbih. Saya teringat satu kisah indah yang dilakoni oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu ayah bunda pernah meninggalkan kaumnya. Dia pergi ke tepi pantai. Allah menegur. Akhirnya Allah hadirkan air bah, banjir. Banjirnya tak sama dengan banjir Samarinda, tak sama. Banjir yang menakutkan. Akhirnya semua orang-orang yang taat kepada Allah naik kapal. Setelah mereka naik kapal beberapa saat, tiba-tiba keluar satu pengumuman dari nahoda kapal. Para penghuni kapal, kapal kita hampir karam. Menurut kami, kapal ini tidak karam jika ada satu orang yang harus dibuang ke laut. Setuju? Apa boleh buat? Setujulah, mau tidak mau. Di Qur'ah, digoncang, keluar nama Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus kaget, masa saya harus dibuang? Coba digoncang lagi, keluar lagi nama Nabi Yunus. Sampai 3 kali ayah bunda, Nabi Yunus harus rela dan ikhlas dilemparkan ke laut. Begitu dilemparkan, ditangkap oleh ikan nun, kata para mufassir. Dan ada lagi yang mengatakan ikan paus, yang dia berada pada kedalaman yang tidak banyak penyelam berani berada di kedalaman itu, bahkan melampaui dari kedalaman kapal selam. Ikan paus itu, Pak. Ketika Nabi Yunus diuji Allah dengan ujian mirip ya, ketika masyarakat Indonesia diuji Allah dengan corona, sama kan? Sama. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Nabi Yunus tidak pernah nyalahi nahoda kapal yang membuang dia ke laut. Nabi Yunus tidak pernah menyalahi umatnya yang tidak mau dengarkan dakwah dia. Nabi Yunus tidak pernah nyalahkan Allah. Inilah adab, inilah etika, inilah moral, inilah yang ada pada masyarakat Islam Indonesia. Jangan salahkan Allah hadirnya corona. Jangan salahkan pemerintah. Pemerintah sudah berikhtiar sedemikian rupa. Jangan salahkan Pak RT. Jangan salahkan diri kita. Apa yang dilakukan oleh Yunus alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, subhanak, maha suci engkau,
inni kuntu minaz zalimin. Akulah yang zalim itu, akulah yang jahat itu, akulah yang tak beradab itu, akulah yang salah itu, akulah. Selesai masalah. Inilah yang menjadi alasan Yayasan Aman Palestina bekerja sama dengan masjid dan surau, bikin acara sholat sunat tasbih. Kami yang salah ya Allah kami udah tasbih, berbuih-buihlah mulut kami ya Allah tasbih. Kami berharap engkau angkat corona dari Tenggarong. Tenggarong bukan lagi hijau, di atas hijau. Bahkan dari semua daerah se-Indonesia, Tenggarong paling hijau. Harapannya seluruh dunia hijau. Itulah yang kami harapkan Tuhan. Baik kata Tuhan. Inilah yang kita lakukan sholat sunat tasbih. Karena itu ayah bunda yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allah menasihati kita pada salah satu ayat surah As-Sajdah yang biasanya kita baca pada setiap malam Jumat. Tatajafa junubuhum 'anil madadi'i yad'una khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini yang kedua. Kita yang diuji Allah dengan corona sekarang ditakuti dengan beragam macam varian. Apa yang harus kita lakukan? Tatajafa junubuhum, merengganglah kita dari tempat tidur kita ayah bunda yang diampuni Allah. Ajak istri bertasbih, subhanallah, subhanallah. Ajak anak bertasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa harus begitu Ustadz? Banyak sekali ayah bunda, dan bahkan itu saya rasakan sendiri. Saya baru komunikasi dengan teman sore, habis Isa meninggal. Kalau setelah seminggu meninggal sore komunikasi sama saya, Isa meninggal. Banyak sekali orang sekarang ayah bunda di era pandemi ini meninggalnya tiba-tiba. Kalau meninggal istri kita, sanggup ayahanda membesarkan anak-anak tanpa dia? Persoalannya bukan bisa nikah lagi, bukan itu persoalan. Walaupun ayah anda bisa nikah lagi, tak sama sentuhan istri pertama itu ayah bunda. Tetap di sana ada air mata, tetap di sana ada kerinduan. Betul tidak? Persoalannya bukan dinikah lagi. Allahu Akbar. Tatajafa, merengganglah kita dari tempat tidur kita ayah bunda. Makanya orang yang takut, menurut ulama salaf, adalah orang yang memiliki rasa takut meninggalkan sholat yang 5. Kita ini semua udah punya rasa takut ayah bunda, tapi tidak seideal rasa takut kita dengan meninggalkan sholat. Wajah-wajah ayah bunda yang ada di masjid ini maupun yang di luar sana, saya sangat yakin tidak ada yang berani meninggalkan sholat yang 5. Saya yakin itu. Tapi ada satu yang tidak bisa, yang kita semua akan ragu-ragu. Apa? Ketika sendirian kita, kadang-kadang kita bermaksiat lewat handphone kita, kadang kita bermaksiat lewat perasaan kita. Ini kenapa kita berani lakukan itu? Kenapa kita tidak setakut kita meninggalkan sholat yang 5 waktu? Inilah yang mesti kita pupuk di era pandemi ini ayah bunda, agar kita takut dengan Allah, agar Allah anugerahkan kita kenikmatan yang Allah ambil dari surga sebelum kita menikmati kenikmatan yang sebenarnya nanti di surga. Jadi ayah bunda yang diampuni Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, merenggang dari tempat tidur. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Rezeki yang Allah anugerahkan, berbagilah. Gaji yang Allah berikan, pedulilah kita dengan orang lain. Saya ayah bunda, Yayasan Aman Palestina ini di Kalimantan Timur ini diamanahi saya yang menahodai. Ketika pandemi berkecamuk di 2020, 2019, 2020, Allahu Akbar, saya harus keluar masuk meninggalkan Kalimantan Timur. Di saat orang lockdown, saya harus tahu siapa yang tak bisa makan. Banyak yang menjadi korban, buruh bangunan, buruh pelabuhan, buruh ojek online. Allah Karim, itulah yang harus disantuni. Dan Yayasan Aman Palestina tidak bisa berbuat itu ayah bunda tanpa santunan dari ayah bunda sekalian.
Kami harus tahu di mana daerah-daerah Samarinda, daerah Kalimantan Timur, daerah Sulawesi yang masyarakat miskin tak mampu beli kuota internet. Kami harus tahu, sehingga di beberapa masjid kami pasang wifi. Pasang wifi Pak, kerjasama dengan Telkomsel. Pasang wifi tersebut yang bayarkan Aman Palestina. Anak-anak orang fakir, orang miskin, anak yatim, orang susah masuk di situ belajar. Jangan pakai kuota ayahmu, jangan pakai kuota emakmu. Belajar di sini, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Mereka tidak akan kita kasih password atau pin wifi-nya sebelum sholat duha 2 rakaat. Allah karim. Bismillah. Kak, minta pin wifi-nya. Oh, siapa namamu? Zulfikar. Udah sholat duha belum? Sholat dulu, nanti kakak kasih. Sholat Pak. Yang tadinya tak sholat duha jadi sholat duha. Senang nggak jika sedekah bapak diarahkan ke situ? Senang. Beberapa anak-anak ditemani oleh emaknya, kami siapkan kopi dan teh, tapi tetap social distancing. Kami siapkan masker. Itu yang kami lakukan di beberapa provinsi. Allah karim, Allah azim. Hari ini ayah bunda kami datang ke masjid ini. Kami memohon kepada ayah bunda, berbagilah untuk saudara-saudari kita. Bukan Palestina. Saya tidak mengangkat isu Palestina. Kemarin ketika 2019 kita mengirim 3 ton sanitizer ke Palestina Pak, semua diambil Israel. Sakitnya hati. Oh enggak, sanitizer disuruhnya masuk, APD yang diambil. Baju APD diambil oleh pemerintah Israel, yang sanitizer diserahkan sama Palestina. Akhirnya kita juga tidak sedih. Kita panggil pelajar-pelajar anak Palestina sekelas SMK untuk bagaimana teknik membuat APD. Alhamdulillah, Palestina bisa produksi APD-nya Pak. Bahkan dia bisa memberikan APD Palestina kepada Israel dari sedekah-sedekah umat Islam, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura. Aman Palestina ini ayah bunda ada di 7 negara, ya, termasuk Singapura, Brunei Darussalam, kemudian Qatar, kemudian Qatar terakhir. Ayah bunda yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita jadi sadar bahwa kita adalah hamba Allah yang punya banyak keterbatasan. Corona mengajarkan kita untuk takut kepada Allah. Kita tidak mengangkat corona ini ada wujud dari kepongahan Presiden Cina Xi Jinping. Xi Jinping 2013 ulang tahun negara Cina, dia pidato Pak, tidak ada negara yang berani mengangkangi Cina, tidak ada negara yang berani menghardik Cina. Allah hadirkan corona di Wuhan, selesai. Selesai Pak. Sombong, mirip mirip kapal Titanic atau Titanic. Itu kapal Titanic Pak, kapal termegah, terbesar, terhebat di dunia. Ketika hari pertama dia turun ke laut, apa kata yang membuat kapal itu? Ini kapal tidak akan mungkin tenggelam. Jangankan ombak dan bakat mau menenggelamkan dia, pencipta saja tidak mampu menenggelamkan kapal ini. Sombong. Hari pertama dia turun ke laut, esok hari dia berlayar, esok juga Allah tenggelamkan kapal itu Pak. Sombong. Makanya ayah bunda, kita jangan sombong. Kita tidak boleh sombong ke istri, tidak boleh sombong ke tetangga, tidak boleh sombong ke suami, tidak boleh sombong ke siapapun, karena Allah benci dengan orang-orang sombong. Karena itu ayah bunda, inilah adab yang harus kita jalani di era pandemi ini. Adab pertama, tata japa. Merengganglah kita dari tempat tidur kita, perbanyak taubat, karena tidak mustahil dalam waktu yang kita tidak mengira Allah wafatkan kita. Jika Allah habis sholat isya wafatkan kita, amal yang mana mau kita banggakan ayah bunda?
Kemudian yang kedua, berbagi. Jika ayah bunda tidak ada bawa uang, bisa diambil amplop Yayasan Aman Palestina, ditransfer. Kami uang tidak ada Ustadz, ambil tabungnya Aman Palestina, tabung sehari 1.000, sehari 2.000, 1.000, 2.000, setelah 1 bulan titipkan telepon ke Yayasan Aman Palestina. Inilah yang kami lakukan pada kesempatan hari ini ayah bunda. Dan waktu Isya sudah hampir masuk, saya coba menggarisbawahi segala yang saya pesankan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, perkuatkan rasa mensucikan Allah melalui ujian COVID-19 ini ayah bunda. Semakin tinggi, semakin besar, semakin sering kita mengkuduskan Allah, mensucikan Allah, Allah punya banyak cara mengampuni kita, mensucikan kita, menaikkan derajat kita. Bagaimana cara mensucikan Allah? Renggangkan badan kita dari tempat tidur, perbanyak salat tasbih, perbanyak zikir istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, berbagilah ayah bunda. Ada banyak orang yang tidak mampu beli beras, ada banyak orang yang tidak mampu beli sembako karena suaminya tidak tidak bekerja. Kalau perlu ayah bunda, banyak orang ngontrak, kita tidak usah ambil kontrakan rumahnya, tidak usah kita ambil. Atau kalaupun kita ambil, kita kurangi. Dulu saya kontrak rumah ini 500.000, ini pandemi kau bayar aja 200.000, tapi listrik air tanggungan kau. Dulu listrik air tanggungan si penyewa, dia sewa 500.000, sekarang 200.000 aja, sisanya aku infak sama kamu. Tidak ada ruginya dengan sedekah ayah bunda. Kita yang butuh dengan sedekah. Tidak ada amalan yang dikerjakan oleh mayat apabila diizinkan Allah bangkit dari kubur, tidak ada yang bisa ia kerjakan selain satu, sedekah. Apakah kita harus diwafatkan Allah dahulu baru kita sedekah? Bersedekahlah saat kita sehat. Itulah yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang penuh barokah ini. Doa kami didengar dan diistijabahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar corona diangkat Allah pada malam hari ini dan bukan malam besok dari dunia ini. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rahman, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, maafkan ketidaktahuan dan kepongahan kami, tutup semua aib-aib kami ya Allah, tutup ya Rahman kesalahan-kesalahan kami. Kami lakukan dosa-dosa itu bukan karena kami ingin belajar membangkang-Mu, tidak ya Allah. Kami lakukan semua itu karena terbatasnya ilmu kami, karena naik turunnya iman kami, karena lemahnya kami bersahabat dengan orang-orang soleh. Ya Rahman ya Rahim, jika suatu hari nanti Engkau akan wafatkan kami, wafatkan kami ya Allah dalam keadaan sujud sedang menyembah-Mu. Wafatkan kami dalam keadaan ruku, sedang ruku menghadap-Mu. Jangan Engkau wafatkan kami ketika kami baru saja selesai melakukan maksiat. Jangan Engkau wafat kami pada saat kami sedang maksiat. Jangan Engkau wafatkan kami di mana Engkau sedang puncak-puncaknya marah dan kecewa dengan kami. Ya Allah, inilah kami. Jadikan orang-orang yang wafat karena corona ya Allah sebagai syuhada-syuhada-Mu yang akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka cintai di negeri akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ganti siapa saja yang berimpak dan berwakaf pada malam hari ini, ganti ya Allah 700 kali lipat dan bahkan lebih dari itu. Ganti ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf atas semua salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.